Halo warga RW 15 Kelurahan Babakan Sari, kami dari program Profesi Nurse Angkatan 40 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran akan sharing mengenai pentingnya sanitasi lingkungan. Apa itu sanitasi lingkungan? Menurut WHO, sanitasi lingkungan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Sanitasi lingkungan yang buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan manusia. Apa tujuan sanitasi lingkungan? Tujuan dari sanitasi lingkungan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup manusia agar selalu terpelihara. Manfaat sanitasi lingkungan apa saja ya? Yang pertama ada terciptanya kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi manusia. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit menular. Yang ketiga, menghindari pencemaran lingkungan. Yang keempat, mengurangi presentase orang sakit di suatu daerah. Yang kelima, menjamin lingkungan serta tempat kerja yang bersih dan baik. Yang keenam, melindungi setiap orang dari faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan fisik maupun mental. Dan yang terakhir, menjamin keselamatan kerja. Apa saja sih jenis-jenis sanitasi lingkungan? Yang pertama, ada sanitasi air. Yang kedua, sanitasi sampah. Dan yang ketiga, sanitasi makanan. Sanitasi air. Sanitasi air sangat diperlukan untuk memelihara kebersihan perorangan seperti cuci tangan, mandi, sikat gigi, cuci bahan pangan, peralatan, dan pakaian. Kemudian, air dapat digunakan sebagai air minum. Syarat air untuk keperluan kebersihan sanitasi diantaranya air dalam keadaan terlindungi dari sumber pencemaran, di mana tidak menjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian, jika menggunakan bak sebagai penampung air, harus dibersihkan secara berkala minimal 1 kali dalam seminggu. Kemudian, air harus aman dari kemungkinan kontaminasi. Jika air bersumber dari sarana pipa air, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Kemudian, jika sumber air tanah non-pipa, sarananya terlindung dari sumber kontaminasi baik limbah domestik maupun industri. Kemudian, jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dan dosis bahan kimia harus. Nah, yang kedua ini ada sanitasi sampah. Sanitasi sampah dapat dilakukan dengan pengolahan, yaitu melalui cara pengolahan sampah menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kemudian ada melakukan pemilahan sampah dan menjaga kebersihan tempat sampah. Nah, jangan membuang sampah sembarangan ya, karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan bencana banjir. Di sini ada pengolahan sampah menggunakan 3R. Yang pertama, reuse, menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya apa saja sih? Nah, pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Kemudian, gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Kemudian, gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis, jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Kemudian, yang kedua ada reduce, atau mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Yang pertama, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian, membawa kantong belanja dan botol air minum sendiri yang dapat digunakan berulang kali.
kemudian menggunakan sedotan dari bambu atau logam, dan membawa peralatan makanan sendok atau garpu sendiri, juga membeli produk dengan kemasan lebih besar atau secara curah atau sering kita sebut refill. Nah, yang terakhir ada recycle, di mana mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk yang bermanfaat. Contohnya, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, kemudian lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Nah, ada kegiatan melakukan pemilahan sampah. Apa saja sih? Nah, memilah sampah itu terdiri dari sampah organik, misalnya kertas, daun, sisa makanan, atau sampah yang dapat membusuk lagi. Kemudian sampah anorganik itu contohnya plastik, kaleng botol, dan juga harus memisahkan sampah berbahaya, misalnya pecahan kaca dan barang tajam. Nah, yang selanjutnya ada sanitasi makanan. Sanitasi makanan ini dapat dilihat dari cara penyimpanan dan tumbuhnya bakteri yang ada serta bahan kimia yang digunakan, apakah akan berakibat buruk jika dikonsumsi. Nah, 6 prinsip untuk menjaga kebersihan makanan apa saja sih? Yang pertama, pemilihan bahan makanan. Memilih makanan yang bersih, tidak berbau, tidak berubah warna serta segar dan tidak berulat untuk sayur-sayuran. Kemudian bahan makanan yang dalam kemasan harus memperhatikan tanggal kadaluarsa. Yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Bahan makanan yang belum dimasak harus disimpan di lemari pendingin untuk menghindari kerusakan atau pembusukan bahan makanan. Nah, yang ketiga, persiapan dan pengolahan makanan. Kita harus membersihkan alat atau wadah, kemudian tenaga yang mengolah atau yang memegang makanan harus menjaga kebersihan dan sanitasi personal, yaitu mencuci tangan. Nah, yang keempat, menyimpan makanan matang. Makanan matang harus disimpan dalam wadah yang aman, yaitu bersih dan tidak menggunakan wadah yang dapat membahayakan bagi kesehatan. Makanan harus dalam keadaan tertutup, seperti terhindar dari debu, serangan binatang pengganggu, dan lain-lain. Kemudian pengangkutan makanan. Pengangkutan makanan prinsipnya sama dengan penyimpanan makanan matang, dan dalam proses pengangkutan makanan harus menggunakan wadah dan alat yang tidak rawan tumpah. Penyajian makanan. Penyajian makanan ini, makanan disajikan dalam wadah yang bersih dan tertutup. Jangan lupa cuci tangan. Mencuci tangan ini sangat penting dalam menjaga kebersihan. Yuk kita lihat. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.